Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Jangan ragu untuk subscribe dan like. Dengan subscribe dan like berarti kawan-kawan sudah mensupport channel ini untuk lebih maju ke depannya. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan, di video kali ini saya ingin menunjukkan cara membuat meja dari palet atau kayu bekas peti kemas. Apa aja yang diperlukan, kita lihat aja. Nah, yang harus kita siapkan adalah 11 buah kayu papan palet dengan ukuran panjang 120 cm. Dan jangan lupa siapkan juga 12 balok kayu palet. Lalu 11 kayu palet yang sudah kita lepas tadi, kita serut semua sisinya hingga sama rata atau menjadi presisi. Sehingga saat kita potong akan lebih presisi dan tidak bergelombang. Nah, buat teman-teman yang mau tahu kenapa di sini saya pakai kayu bekas palet, pertama karena kayu bekas palet gampang banget ditemuinya, kedua harganya lumayan murah, dan serat yang dihasilkan dari kayu bekas palet ini atau kayu jati Belanda ini sangat bagus. Jadi bisa dibilang waktu kita bikin meja, hasil yang kita dapatkan jadi lebih bagus. Padahal ini kayu-kayu bekas. Nah, setelah proses penyerutan selesai, kita potong 4 buah papan kayu menjadi ukuran 90 cm. Jadi papan yang sudah kita serut, 4-nya kita pakai untuk kita potong menjadi 90 cm. Nah, keempat kayu ini kita mau pakai buat di bagian kanan kiri meja. Buat memperkuat meja, jadi kita bisa pakai kayu yang berukuran 90 cm. Cuman teman-teman kalau misalnya pengen mejanya lebih lebar, bisa sesuai keinginan yang teman-teman mau berapa ukurannya. Lalu setelah selesai kita potong dengan ukuran 90 cm. Keempat kayu yang sudah kita potong tadi, kita potong lagi di bagian pinggirnya supaya lebih lurus hasilnya. Kita potong, bisa ukuran berapa aja terserah. Kalau di sini saya pakai ukuran 10,5 cm. Nah, lalu kita potong lagi selanjutnya dengan ukuran papan-papan yang ada. Kita potong dengan ukuran 34 cm sebanyak 6 buah. Jadi kayunya itu kita potong sebanyak 6 buah dengan ukuran 34 cm. Nah, dia ini bertujuan untuk menghubungkan bagian kanan dengan kirinya kayu yang tadi 90 cm kita potong. Lalu selanjutnya kita potong kayu palet yang ada dengan ukuran 60 cm sebanyak 9 sampai 10 papan. Nah, dia ini bertujuan untuk bagian atasnya. Untuk bagian atas mejanya kita potong sebanyak 9 sampai 10 papan. Bisa lebih atau bisa kurang tergantung ukuran yang teman-teman mau. Nah, ini dia kayu yang sudah tadi kita potong, yaitu yang berukuran panjang 60 cm sebanyak 9 sampai 10 batang. Kayu balok-balok ini sebanyak 12 buah. Jangan lupa kayu yang berukuran 34 cm 6 buah. Dan kayu berukuran 90 cm sebanyak 4 buah. Ya, nanti kurang lebih mekanismenya seperti ini. Jadi papan yang berukuran 90 cm kita kasih 3 balok di atasnya. Kita ukur dengan pas, ketiga balok itu bagian tengahnya itu harus benar-benar di posisi tengah. Karena jangan sampai miring lebih ke kanan atau lebih ke kiri. Lalu kita taruh di atasnya yang berukuran 90 cm lagi. Jadi sebenarnya modelnya seperti model palet sebelum kita buka, tapi versi mejanya aja. Nah, lalu setelah misalnya ukurannya itu kita udah pas, jangan lupa buat kita siapin lem kayu, sama kita siapin sekrup dengan ukuran 3 cm dan bor untuk menyekrupnya. Lalu kita lem dulu semua bagiannya hingga benar-benar rata.
karena lem ini sangat menentukan bagaimana nanti hasil jadinya, supaya hasil yang kita dapatkan nanti bisa lebih kuat. Saya di sini pakai lem merek Presto, karena yang saya alamin sendiri, lem merek Presto ini bisa dibilang cepat keringnya dan sangat bagus buat diaplikasiin pada kayu jati Belanda. Langsung aja kita skrup dengan rapi di setiap batang baloknya itu. Nah, saat menyekrup, jangan sampai skrup yang kita bor itu dia timbul atau lebih dari kayu, tapi dia harus di dalam kayu, karena sehingga nanti saat ada papan di atas skrup itu nggak nimbul atau jadi keganjel. Jadi skrupnya itu harus masuk ke dalam kayu, jangan dia lebih tinggi dari kayunya. Nah, setelah selesai, misalnya kita udah bikin ini satu, nah kita bikin lagi satu yang sama seperti ini juga, karena ini buat bagian kanan dan kirinya. Nah, kurang lebih ini udah saya buat dua dan seperti ini, kanan dan kiri. Setelah kanan dan kiri, kita pakai kayu yang berukuran 34 cm untuk bagian penghubung antara kanan dan kirinya di atas kayu balok yang sudah tadi kita pasang. Nah, kurang lebih cara pemasangannya seperti ini. Bisa diikutin aja cara pemasangannya. Kenapa seperti ini? Dari yang sudah saya coba-coba, saya juga pernah bikin meja sebelumnya. Cara paling ini itu cara paling kuat menurut saya ya. Karena mungkin dia bisa beban 100 sampai 150 kilo dia masih kuat. Bahkan mungkin 200 kilo aja kuat. Tapi yang udah saya coba sih 150 kilo itu kuat. Nah, saat melakukan penyekrupan juga sama kayak yang tadi ya. Jangan sampai skrup yang kita pakai itu dia lebih timbul daripada kayunya. Jadi kita usahain skrupnya itu di dalam kayu, sehingga waktu nanti atasnya dikasih papan, dia bisa terhubung dengan mudah tanpa ada yang keganjel sama sekali. Nah, kurang lebih ini setelah jadinya lumayan berat dan bisa dibilang sih kuat banget. Seperti ini kurang lebihnya. Terserah teman-teman mau yang mana, atas atau bawahnya. Nah, setelah itu selesai, kemudian kita siapkan 6 balok kayu. Nah, 6 balok kayu itu kita skrup ke bagian kayunya masing-masing. Ya, seperti ini yang sudah saya tunjukin. Jadi sangat gampang sih, jangan lupa kasih lem kayu supaya nanti hasilnya lebih kuat. Nah, kita pasang di ke-6 sisinya masing-masing. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita pengen cuman pakai buat meja-meja aja, buat meja lesehan atau buat bangku-bangku kecil aja, sebenarnya pakai 4 kaki aja cukup. Cuman saya di sini pakai 6 kaki supaya bisa lebih kuat, karena ini niatnya buat meja TV. TV-nya TV zaman dulu yang berat banget, jadi saya pakai meja ini supaya TV-nya aman, gak gampang jatuh. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma mau pakai dua bagian, maksudnya kanan dan kiri aja, itu bisa juga. Nah, buat teman-teman yang misalnya bingung gimana cara nyekrupnya, saya saranin sebelum dibor langsung itu kayu-kayu baloknya itu dibor dulu miring. Jadi tinggal kita masukin skrupnya aja, jadi lebih gampang. Nah, kurang lebih ini setelah jadi, setelah saya diemin kurang lebih 2 jaman supaya lemnya kering. Nah, selanjutnya langsung aja kita pasangin papan kayu yang berukuran 60 cm panjangnya. Kita langsung aja pasangin. Sama juga ya skrupnya di dalam supaya nggak kelihatan nanti. Jadi kita bisa dempul. Saya di sini pakai kurang lebih 9 papan di atasnya. Kalau teman-teman pengen lebih juga bisa, papannya lebih dipendek-pendekin. Kurang lebih seperti ini, bisa diikutin aja cara pemasangannya. Nah, buat teman-teman yang pengen buat kayak gini juga, saya saranin waktu lagi buat kalau bisa di atas meja. Jangan kayak saya di sini mejanya lagi nggak ada, lagi dipakai. Nah, kenapa di atas meja? Supaya waktu kita lagi buat punggung kita itu nggak sakit. Jadi lebih aman. Tapi kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa. Tapi kalau rutin
lebih baik pakai meja. Nah, setelah sudah selesai kita melakukan pemasangan atas. Nah, kita dempul dengan dempul kayu. Saya di sini pakai dempul dari Biofurnish. Kita dempul di semua bagian lubang-lubang yang ada, retak-retak kecil yang ada, atau bolongan bekas paku yang ada di seluruh bagiannya. Agar nanti kita masuk ke tahap pengamplasan, hasilnya itu bisa lebih mulus. Nah, ini dia kurang lebih hasil yang udah tadi kita kerjakan. Sudah didempul, kita dempul seluruh bagiannya. Kita tunggu hingga benar-benar kering. Supaya nggak kerja dua kali, kita usahakan benar-benar dempul di seluruhnya. Ya, ini adalah hasil setelah saya sudah amplas menggunakan amplas nomor 240. Usahakan kita amplas secara merata ke seluruh bagian yang ada. Selanjutnya saya di sini mau cat, saya pakai produk dari Biofurnish. Saya mau cat pakai warna coklat tua atau dark brown agar hasilnya itu lebih rustic serta hasilnya lebih tua. Nah, cara pengecatan saya di sini adalah saat saya kuasin ke seluruh bagian supaya tetap rata, saya lap lagi dan saya ulangi selama 3 hingga 4 kali agar hasil yang saya dapatkan sangat maksimal. Jadi hasilnya itu doff tapi warnanya sangat keluar atau terang. Lalu bisa ikuti aja proses pengecatannya hingga selesai. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya pengen nggak dicat dengan warna coklat tua tapi pengen warna natural aja, usahakan kayu yang kita cat itu, yang pengen kita furnish sampai mengkilat itu sudah benar-benar halus. Kalau bisa kita amplas terakhirnya itu dengan amplas nomor 400 sehingga hasil yang kita dapatkan itu benar-benar maksimal. Dan saat ngecatnya itu bisa ditambahkan pakai Biofurnish wood stain yang buat kayu jati Belanda, dia juga ada. Jadi kayu yang dihasilkan itu lebih mengkilat. Semakin halus permukaan, semakin bagus hasil yang kita dapatkan. Nah, kalau pengen yang hasilnya doff, nggak terlalu halus nggak apa-apa. Yang penting rata dan rapi. Karena emang tujuannya itu bukan pengen mengkilat, tapi pengen hasilnya yang keluar itu doff-nya, seperti kayu-kayu tua. Ya teman-teman, ini adalah hasil yang sudah saya dapatkan. Menurut saya hasil ini sangat maksimal. Saya juga baru pertama kali buat meja pendek seperti ini. Buat teman-teman yang terbantu dengan video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.
komen sebanyak-banyaknya. Apabila teman-teman mau lihat video-video saya yang lain, karya-karya saya yang lain, bisa lihat di kolom video saya. Atau ingin belanja produk-produk saya, bisa belanja di link yang telah saya sediakan di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.